wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Bisnya Imron. Nama saya Zindirga. Saya Rasya Kaya. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Binti. Nama saya David. Nama saya Baru Power. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan mempunyai peran utama dalam jaringan. Topologi jaringan bisa membantu kita untuk menentukan konsep dalam jaringan. Selain itu, topologi jaringan dipilih menjadi faktor untuk menentukan tipe media dan menggabungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Topologi bus adalah topologi yang di kedua sisinya. Dan satu ujung ke satu ujung yang lainnya. Topologi itu sederhana. Praunia. Hanya yaitu jika backbone atau kabel utama yang mengalami kegagalan, maka semua jaringan akan mengalami kegagalan. Topologi ring atau yang sering disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring yaitu mudah dalam hal perancangan dan pengimplementasiannya. Biaya instalasi topologi cenderung lebih murah. Dan adapun kekurangan topologi ring, jika terjadi kesalahan dalam satu node atau satu titik, bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan. Topologi dual ring adalah konfigurasi jaringan yang setiap nodenya dihubungkan dengan kabel jaringan yang berbentuk melingkaran. Kelebihan topologi dual ring adalah yang pertama mempunyai teknologi yang lebih baik jika dibandingkan dengan topologi bus dan topologi ring pada beban kerja yang tinggi. Yang kedua, mempunyai alur yang teratur. Yang ketiga, penggunaan biaya yang lebih efektif. Selain memiliki kelebihan, topologi ini memiliki kekurangan. Yang pertama, jika ingin melakukan konfigurasi ulang seperti menambah atau mengurangi node, maka setiap jaringan harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, kegagalan pada satu saluran transmisi dapat menyebabkan gagalan seluruh jaringan. Yang ketiga, manajer tersedia disebarkan ke seluruh perangkat yang ada dalam jaringan. Topologi star adalah topologi di mana node dalam jaringan dihubungkan ke dalam node pusat sehingga akan membuat konfigurasi perangkat-perangkat yang akan membentuk bintang. Keuntungan topologi star adalah yang pertama, jaringan mudah dibentuk atau dimodifikasi. Yang kedua, jika ada kekurangan node dalam jaringan, tidak akan mengganggu jaringan. Dan yang terakhir adalah jika terjadi kerusakan, mudah untuk diperbaiki. Selanjutnya, kerugian menggunakan topologi star adalah yang pertama, biaya untuk instalasi dan penggunaan relatif mahal. Yang kedua adalah jaringan sangat tergantung ke dalam node pusat. Dan yang terakhir, jika terjadi kesalahan, jaringan sangat bergantung pada konfigurasi, efisiensi, dan daya node pusat. Topologi mesh adalah topologi yang memiliki banyak rute jaringan. Pada topologi mesh, transmisi data tidak terpengaruh pada nukleus yang berfungsi sebagai perantara antara node lain karena memiliki dua teknik, yaitu routing dan pooling. Pada teknik routing itu memungkinkan untuk memilih jalur agar tidak melewati jalur yang rusak atau tidak bisa digunakan. Sedangkan pada teknik pooling juga memakai teknik pooling ini, transmisi data akan menjadi handal dan cepat, tapi memiliki efek samping yaitu akan memiliki banyak beban dalam jaringan. Kelebihan dari topologi mesh adalah node-nya terhubung satu sama lain. Jika terjadi kesalahan pada satu node, itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan berdampak kepada node yang lain. Memiliki security dan privasi yang sangat baik, lalu merupakan jaringan yang kuat. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Pada topologi mesh juga memiliki kekurangan, yaitu satu, dia membutuhkan banyak kabel. Dua, instalasi yang rumit. Tiga, memiliki biaya instalasi yang sangat besar. Topologi hidrida terdapat konfigurasi bagi organisasi. Jika konfigurasi yang bagus dan topologi hidrida tersebut akan memberikan jaringan yang lebih baik bagi organisasi. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya mudah dikelola, bersifat fleksibel, cocok untuk digunakan yang jaringannya nanti lebih besar. Kekurangannya biaya yang lebih tinggi, mempunyai desain yang kompleks, sama proses pemeliharaan yang lebih kompleks. Dalam memilih topologi jaringan, ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah panjang kabel yang dibutuhkan. Secara umum, semakin panjang kabel yang digunakan, akan semakin besar beban kerja yang akan dilakukan. Seperti dalam topologi bus dan topologi star, topologi ini menggunakan sistem perkabelan yang sangat sederhana dan beban kerja yang sedikit. Sebaliknya dengan topologi mesh ini memiliki sistem kabel yang sangat kompleks dan memiliki beban kerja yang lebih besar.
tipe kabel yang digunakan. Kriteria selanjutnya yang perlu dipertimbangkan ketika memilih topologi jaringan adalah tipe kabel. Tipe kabel yang digunakan pada jaringan topologi ini terdiri dari 3 kabel, yaitu ada kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel serat optik. Kabel koaksial dan UTP atau STP menggunakan tembaga yang diisolasikan atau kabel yang berbasis tembaga, sedangkan kabel serat optik terbuat dari plastik tipis dan lembut atau tabung gelas. Kabel UTP mempunyai cost efektif yang baik tetapi mempunyai bandwidth yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel koaksial. Sementara itu, kabel serat optik mempunyai kinerja yang sangat baik dalam mentransmisikan data dan jauh lebih cepat dibandingkan kabel UTP dan STP. Dengan adanya pengacuan tersebut, kalian dapat memilih jenis tipe kabel yang diperlukan sesuai kebutuhan jaringan. Yang ketiga ada biaya. Jadi semakin kompleks topologi jaringan yang digunakan, maka semakin banyak waktu yang diperlukan dan semakin tinggi pula biaya yang digunakan. Oleh sebab itu, kita harus memilih topologi jaringan yang digunakan dan kabel jaringan yang digunakan agar biaya lebih efektif dan masih terjangkau. Scalability adalah kemudahan atau kemampuan jaringan komputer. Scalability adalah kemampuan atau kemudahan jaringan komputer untuk berkembang seiring perkembangan organisasi. Kita sudah mulai merancang jaringan, diagram topologi yang sangat berguna. Kita bisa melihat secara keseluruhan jaringan node di dalam jaringan. Demikian kita bisa menganalisis apakah transmisi data akan berjalan lancar atau tidak, apakah akan terjadi tabrakan data atau tidak, dan apakah beban pada transmisi data besar atau tidak. Menganalisis diagram topologi juga bisa mengidentifikasi bidang-bidang infrastruktur yang memungkinkan akan terjadi kesalahan. Dengan itu kita bisa memonitori secara seksama, diganti atau ditingkatkan kinerjanya, atau juga bisa kita mengubah desain diagram. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.